warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia Latifani, biasa dipanggil Tifa, dengan nomor NIM 1101250011. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu pengantar pendidikan yang ditulis oleh Dr. Lukman Pardede dan Dewi Lestari Pardede. Di sini ada terdiri beberapa bab, yaitu bab 1, pandangan manusia, 2, bab 2, hakikat pendidikan, bab 3, landasan dan azas pendidikan, bab 4, aliran-aliran dalam pendidikan, bab 5, sejarah pendidikan di Indonesia, bab 6, sistem dan sistem pendidikan. Bab 1, pandangan tentang manusia. Manusia adalah makhluk berpikir atau homo sapiens adalah berpikir menyangkut masalah kehidupan sehari-hari. Manusia juga yang suka berbuat atau berkreasi atau homo faber. Animal educatum, makhluk yang dapat dididik karena mampu berkata dan berbahasa. Manusia adalah makhluk yang suka berkawan. Hakikat manusia sebagai makhluk individu, tidak ada orang yang dilahirkan persis sama, walau anak kembar sekalipun. Manusia sebagai makhluk sosial, karena manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Manusia sebagai makhluk susila, berarti memiliki akal budi dan hati nurani, untuk membedakan baik dan buruk. Manusia sebagai makhluk beragama, artinya memiliki fitrah atau kebutuhan spiritual untuk percaya Tuhan. Serta implikasinya bagi pendidikan adalah pendidikan harus mengembangkan kecerdasan, bermoral, beriman, dan mampu hidup dalam bermasyarakat. Pengembangan dimensi-dimensi manusia dalam proses pendidikan itu ada 4. Yang pertama, pengembangan diri sebagai makhluk individu. Yang kedua, pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, pengembangan manusia sebagai makhluk susila. Yang keempat, pengembangan manusia sebagai religius. Bab 2, hakikat pendidikan. Pengertian pendidikan adalah pendidikan secara umum, proses sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi manusia, baik pengetahuan, keterampilan, sikap maupun nilai agar menjadi pribadi yang cerdas, bermoral, dan mampu berperan dalam masyarakat. Unsur-unsur pendidikan ada 6. 1. Unsur subjek didik. 2. Unsur tujuan. 3. Unsur materi. 4. Unsur pendidik. 5. Unsur cara atau metode dan alat. 6. Unsur situasi lingkungan. Pendidikan sebagai sistem, cara kerja yang melibatkan beberapa komponen. Tiap komponen mempunyai peran dan fungsi sendiri, namun bekerja sama. Untuk melakukan kegiatan tertentu, dengan ketentuan salah satu komponen tidak berfungsi, maka sistem akan terganggu. Keterkaitan antara pendidikan, pengajar, latihan, dan penyekolahan itu ada beberapa. Yang pertama, pendidikan itu adalah memberikan latihan mental dan intelektual. Jadi pendidikan menyangkut paling tidak 2 aspek yang meningkatkan kecerdasan seseorang dengan memberinya ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman. 2. Pengajar mengajarkan sesuatu tanpa berupaya untuk mengarahkan atau mempengaruhi kepribadian seseorang. 3. Latihan dengan tujuan agar siswa dapat mengingat dengan mudah apa yang dipelajari. Siswa menguasai secara tuntas agar mahir dan terampil. 4. Menyekolahkan dilakukan dengan tuntutan kehidupan di mana orang tua tidak mampu atau tidak mempunyai waktu untuk memberi ilmu pengetahuan yang dibutuhkan anak-anak. Bab 3, landasan dan azas-azas pendidikan. Landasan filosofis dalam pendidikan sebagai pijakan nilai dan pandangan hidup untuk menentukan apa tujuan pendidikan, bagaimana prosesnya, serta untuk siapa pendidikan itu dijalankan. Filsafat pendidikan Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia atau filsafat negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai pandangan dan cara hidup bangsa, berarti Pancasila menjadi dasar kesadaran ketuhanan dan keagamaan, kesadaran kekeluargaan sebagai dasar terbentuknya masyarakat, kesadaran musyawarah dan mufakat dalam menentukan dan memecahkan masalah bersama. Implikasi filsafat Pancasila bagi pendidikan ada 5, yaitu yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Pendidikan menumbuhkan iman, takwa, toleransi, dan akhlak mulia. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pendidikan membentuk sikap adil, menghargai martabat manusia, serta peduli sesama. 3. Sila persatuan Indonesia. Pendidikan menanamkan semangat persaudaraan, cinta tanah air, dan kebinekaan. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam memusyawarahkan perwakilan. Mengajarkan demokrasi, musyawarah, kerjasama, dan sikap menghargai perbedaan pendapat. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan mendorong pemerataan kesempatan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Landasan psikologis, struktur psikologis, murid dan kegiatan-kegiatannya membantu guru dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah. Belajar merupakan usaha dan proses dasar dari perkembangan anak, sehingga penting untuk memahami beberapa teori belajar yang relevan. Konsep dasar psikologis menekankan bahwa 1. Psikologi mempelajari jiwa melalui gejala dan perilakunya. 2. Tingkah laku manusia merupakan manifestasi dari proses mental dan kejiwaan. 3. Dalam pendidikan, psikologi membantu memahami peserta didik sehingga proses belajar dapat berlangsung lebih baik. Teori belajar adalah menambah pengetahuan dan mengubah tingkah laku. Menurut konsep tradisional, belajar adalah proses menambah dan mengumpulkan pengetahuan. Teori belajar kognitif menjelaskan bahwa belajar terjadi melalui proses berpikir dan pemahaman. Teori belajar organisasi, belajar itu berdasarkan keseluruhan. Anak yang belajar merupakan keseluruhan belajar berbekal insting, insight, atau pemahaman, atau belajar berdasarkan pengalaman. Belajar adalah suatu proses kontinu berkesinambungan. Belajar akan lebih berhasil bila dihubungkan dengan minat, keinginan, dan tujuan anak. Landasan sosial budaya, proses belajar mengajar di sekolah yang dipengaruhi oleh kebudayaan dan interaksi individu di sekolah. Konsep dasar sosial budaya. 1. Memahami isu-isu dan masalah-masalah sosial budaya dalam masyarakat, terutama yang menyangkut perubahan sosial budaya. 2. Mengembangkan tujuan kurikuler mata pelajaran tertentu.
3. Memungkinkan guru berfungsi lebih baik dalam membina murid-muridnya menjadi warga masyarakat yang lebih relevan dengan harapan-harapan masyarakat tertentu. Sekolah sebagai institusi sosial dan lembaga pendidikan yang dibentuk oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Sebagai satu sistem sosial, sekolah juga mempunyai pola-pola interaksi, seperti interaksi murid-murid, dinamika kelompok yang terjadi di dalam kelas, struktur dan fungsi-fungsi sistem pendidikan di sekolah. Peranan sekolah sebagai pewaris, pemelihara kebudayaan sekolah, dan pemelihara kebudayaan dengan menanamkan nilai norma dan tradisi masyarakat kepada murid melalui proses sosialisasi, guru menjadi teladan budaya yang mengajarkan disiplin, rasa hormat, kerja keras, dan nilai-nilai kebanggaan agar tetap terjaga di masyarakat. Peranan sekolah sebagai agen pembaharuan kebudayaan dengan mendorong perubahan sosial dan menyebarluaskan budaya dan nilai-nilai masyarakat sesuai dengan kemajuan zaman. Melalui pendidikan, sekolah melakukan reproduksi budaya, menanamkan nilai-nilai baru seperti kemandirian, kerja keras, dan hidup sehat, serta difusi kebudayaan. Menyebarkan ilmu, teknologi, dan keterampilan baru ke masyarakat. Pengaruh timbal balik antara sekolah dan masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik karena keduanya saling mempengaruhi perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Di masyarakat, mendorong sekolah menyesuaikan tujuan, metode, dan isi pendidikan. Sebaliknya, sekolah juga mempengaruhi masyarakat melalui hasil pendidikannya. Jika pendidikan tidak menyesuaikan perubahan zaman, akan muncul pandangan negatif terhadap sekolah. Karena itu, hubungan sekolah dan masyarakat harus tetap berjalan agar pendidikan tetap relevan dan bermanfaat. Landasan hukum dan arah pendidikan nasional adalah hak asasi manusia yang harus dijamin dan diatur oleh negara. Melalui landasan hukum, sistem pendidikan nasional Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar, arah, dan nilai utama dalam penyelenggaraannya. Pemerintah menetapkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan. Guru harus memahami dan mengikuti kebijakan tersebut agar pendidikan berjalan sesuai tujuan nasional, mencegah penyimpangan, serta mendorong inovasi dalam proses belajar mengajar. Landasan ilmiah dan teknologi adalah guru dituntut profesional, mampu memilih bahan ajar yang relevan, menguasai ilmu, teknologi, dan psikologi peserta didik. Pendidikan harus menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman melalui pembaruan kurikulum sains dan teknologi, penekanan pada etika sains, kerja interdisipliner, dan penggunaan teknologi digital. Tujuannya menyiapkan generasi yang berilmu, kreatif, berwawasan luas, dan siap menghadapi perubahan sosial serta kemajuan teknologi. Azas-azas pokok pendidikan. 1. Azas Tuturi Handayani. Diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara, berarti guru membimbing dari belakang, memberi dorongan sesuai kesiapan anak. Guru juga bisa menjadi teladan, engarso sung tulodo, dan pembangkit semangat ing madya mangun karso, agar anak berkembang sesuai kodrat dan potensinya. Azas belajar, sepanjang hayat belajar dilakukan terus-menerus sepanjang hidup untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan kehidupan. Tidak terbatas pada pendidikan formal, tapi juga belajar mandiri demi peningkatan kualitas diri. Azas demokrasi, dalam pendidikan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi atau horizontal, dan berhak melanjutkan pendidikan sesuai kemampuan vertikal. Azas kegunaan dan manfaat, semua kegiatan dan materi pendidikan harus bermanfaat serta berguna bagi perkembangan anak didik. Bab 4. Aliran-aliran dalam pendidikan. Terdapat 4 aliran klasik tentang perkembangan manusia. Yang pertama, teori nativisme. 2. Naturalisme. 3. Empirisme. 4. Konvergensi. 1. Nativisme. Perkembangan manusia ditentukan oleh bakat dan faktor bawaan sejak lahir. 2. Empirisme. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan, bukan bawaan. Yang ketiga, naturalisme. Perkembangan terjadi alami sesuai kodrat tanpa banyak campur tangan dari luar. Yang keempat, konvergensi. Perkembangan manusia merupakan gabungan antara faktor bawaan dan lingkungan. Pengajaran alam sekitar adalah metode belajar yang dimulai dari hal-hal dekat dan nyata bagi anak, agar belajar menjadi aktif, menyenangkan, kreatif, serta membantu anak berpikir logis dan sistematis karena mereka menemukan pengetahuan sendiri dari lingkungan sekitar. Sekolah kerja menekankan konsep learning by doing, yaitu belajar melalui kegiatan dan praktik langsung, bukan hanya teori. Tujuannya agar pelajaran lebih bermakna, seimbang antara teori dan praktik, serta mudah dipahami karena siswa mengalami dan mempraktikkan sendiri apa yang dipelajari. Pengajaran pusat perhatian atau pusat minat adalah metode belajar yang disesuaikan dengan minat dan perkembangan anak agar motivasi dan hasil belajar meningkat. Pengajaran proyek atau pengajaran terpadu adalah metode belajar yang menggabungkan berbagai mata pelajaran dalam satu topik utama agar siswa mendapatkan pemahaman menyeluruh. Bab 5. Sejarah pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, pendidikan berlandaskan ajaran keagamaan meliputi masa Hindu, Buddha, masa kerajaan Islam, dan pendidikan Katolik serta Kristen yang dibawa penjajah. 2. Pendidikan berlandaskan kepentingan penjajahan berlangsung pada masa VOC, kolonial Hindia Belanda, kolonial Belanda, dan penduduk Jepang dengan tujuan mendukung kepentingan penjajah. Yang ketiga, pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan ditandai dengan munculnya lembaga seperti Muhammadiyah, Taman Siswa, INS Kayu Tanam, dan Ma'arif yang berperan membangkitkan semangat nasionalisme.
Pendidikan Hindu-Buddha berpusat di biara atau padepokan dengan ajaran agama, sastra, filsafat, hukum, dan pemerintahan. Dipimpin pemuka agama pudar setelah runtuhnya Majapahit dan digantikan Islam. Lalu selanjutnya pendidikan Islam dimulai abad ke-13 melalui saudagar Gujarat, bentuknya surau atau langgar, pesantren dan madrasah fokus pada ajaran agama, akhlak dan ilmu dasar. Guru atau kiai dihormati mengajar tanpa upah. Yang terakhir pendidikan Katolik dan Kristen Protestan di bawah Portugis dan Belanda didirikan seminari dan sekolah misi untuk menyebarkan agama serta mendukung kegiatan kolonial. Pendidikan zaman VOC tujuannya untuk mendukung kepentingan dagang dan penyebaran Kristen, didirikan sekolah, berasrama, sekolah keterampilan dan akademi layaran. Selanjutnya pendidikan zaman kolonial Belanda, sistem pendidikan lebih terbuka tapi diskriminatif, sekolah Eropa, Bumi Putra dan Cina. Muncul lembaga nasional seperti Muhammadiyah, Taman Siswa, dan INS Kayu Tanam. Pendidikan zaman Jepang 1942 sampai 1945, sistem Belanda dihapus. Semua warga boleh sekolah, bahasa Indonesia jadi bahasa pengantar utama. Tujuan pendidikan diarahkan untuk mendukung Jepang, termasuk latihan militer dan kerja paksa Romusa. Yang pertama Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan 1912. Tujuannya memajukan pendidikan Islam modern dengan memadukan ilmu agama dan ilmu umum, menolak tahayul dan mendirikan banyak sekolah serta universitas. Yang kedua, Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara 1922, mengutamakan pendidikan nasional dan kebebasan belajar. Semboyannya Engalso Sung Tulodo, Eng Madyo Mangankarso, Tuturi Handayani. Di depan memberi teladan contoh, di tengah memberi semangat dan inspirasi, dan di belakang memberi dorongan serta dukungan. Yang ketiga, INS Kayu Taman didirikan oleh Muhammad Syafi'i 1926 di Sumatera Barat, menekankan pendidikan kerja dan kemandirian melalui prinsip belajar sambil bekerja. Yang keempat, Ma'arif, lembaga pendidikan di bawah Nahdlatul Ulama atau NU, fokus pada pendidikan Islam tradisional dengan nilai-nilai akhlak keagamaan dan budaya pesantren. Yang terakhir, bab 6, sistem dan sistem pendidikan di Indonesia. Konsep sistem adalah kesatuan dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja bersama untuk mengubah input menjadi output guna mencapai tujuan tertentu. Sistem bersifat terpadu dan teratur, di mana keseluruhannya memiliki fungsi yang berbeda dari sekedar jumlah bagian-bagiannya. Contohnya tubuh manusia, pendidikan, organisasi komputer, dan perusahaan. Selanjutnya jenis sistem. Berdasarkan wujudnya, fisik, mobil, konseptual, ideologi, biologi, manusia, sosial, keluarga. Selanjutnya berdasarkan asalnya, alamiah, seperti tata surya, dan buatan manusia, pendidikan dan komputer. Selanjutnya berdasarkan geraknya, mekanistik atau jam, organismik atau organisasi. Selanjutnya berdasarkan hubungannya dengan lingkungan, terbuka, berinteraksi dengan lingkungan, dan tertutup, tidak berhubungan. Sistem hierarki atau punya subsistem, diferensiasi, tiap bagian punya fungsi, saling tergantung, menyatu atau wallis, berorientasi atau tujuan, ada transformasi input-output, umpan balik, keseimbangan equivalenti, berada dalam lingkungan atau suprasistem dan memiliki batas, boundaries. Model sistem merupakan gambaran sederhana dari realitas yang menekankan unsur input, proses, dan output untuk memahami cara kerja suatu sistem. Pendidikan nasional adalah pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berakar pada nilai agama, budaya nasional, dan tanggap terhadap perubahan zaman, atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sistem pendidikan nasional berada dalam suprasistem masyarakat Indonesia, berdampingan dengan sistem lain sebagai ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional, dan semua bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Di sini ada jalur jenjang jenis dan satuan pendidikan. Yang pertama, jalur pendidikan formal, terstruktur, dan berjenjang, seperti pendidikan dasar, menengah, dan sekolah tinggi, plus PAUD serta TK atau RA. Selanjutnya, non formal, di luar sekolah, bersifat fleksibel, mencakup kursus, pelatihan kerja, pendidikan keaksaraan, dan lain-lain. Yang ketiga, informal, pendidikan keluarga dan lingkungan, belajar mandiri. Lalu jenis pendidikan. Yang pertama, umum, memperluas pengetahuan dasar dan menengah. Yang kedua, kejuruan, mempersiapkan untuk bekerja. Yang ketiga, akademik, pendidikan tinggi atau sarjana atau pasca sarjana dan pasca sarjana. Yang keempat, profesi setelah sarjana untuk keahlian khusus. Yang kelima, vokasi, keahlian terapan hingga setara sarjana. Yang keenam, keagamaan, pendidikan berbasis nilai dan ajaran agama. Karakteristik inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah pembaruan dalam bidang pendidikan yang direncanakan secara sadar dan bertujuan meningkatkan mutu, efektivitas, dan efisiensi pendidikan. Ciri-ciri inovasi pendidikan meliputi perubahan yang baru, bermutu atau kualitatif, terencana dan bertujuan jelas untuk meningkatkan kemampuan serta kualitas sistem pendidikan melalui gagasan atau metode baru yang efektif dan efisien. Misi dan tujuan inovasi pendidikan adalah memecahkan masalah pendidikan seperti pemerataan kesempatan, peningkatan mutu, relevansi, efisiensi, dan efektivitas, dan tiga misinya yaitu demokratisasi pendidikan, perluas akses bagi semua lapisan masyarakat, pengembangan potensi manusia secara utuh, mencangkup pengetahuan, sikap, dan keterampilan,
Yang terakhir, efisiensi dan kerjasama menggunakan pendekatan kooperatif yang relevan dengan kebutuhan pembangunan. Selanjutnya, sumber inovasi pendidikan dapat berasal dari masyarakat, pemerintah, atau gabungan keduanya. Inovasi akan berhasil jika direncanakan matang, mempertimbangkan kondisi sosial, politik, dan budaya. Proses inovasi meliputi yang pertama, pengenalan masalah, 2, pengembangan dan uji coba, 3, penyebaran dan sosialisasi, 4, monitoring dan evaluasi. Strategi pelaksanaan inovasi dilakukan melalui 3 tipe keputusan. Yang pertama, otoritas, diputuskan oleh pemerintah. Yang kedua, opsional, diputuskan individu. 3, kolektif, melalui musyawarah bersama. Bidang-bidang inovasi pendidikan mencakup berbagai komponen sistem pendidikan, antara lain yang pertama, peserta didik berdasarkan usia, motivasi, kemampuan, latar belakang sosial, dan agama. 2, tujuan pendidikan meliputi tujuan pribadi, sosial, ekonomi, dan sesuai jenjang pendidikan. Yang ketiga, isi pengajaran mencakup pengetahuan, sikap, keterampilan, efek pembelajaran, dan struktur ilmu. Yang keempat, media pembelajaran seperti media cetak, audiovisual, elektronik, dan alat praktik. Yang kelima, fasilitas pendidikan, peralatan, perabotan, pemeliharaan, dan sumber pengadaan. Yang keenam, metode dan teknik komunikasi langsung maupun melalui media. Yang ketujuh, hasil pendidikan, hasil terencana dan tidak terencana, pengukuran serta tindak lanjut. Yang kedelapan, bidang pembaruan lain dasar dan arah pendidikan nasional, kurikulum, yang di dalamnya ada isi penyampaian evaluasi serta tenaga pendidikan, pengadaan, pemerataan, pembinaan, dan kesejahteraan. Jenis-jenis inovasi pendidikan. Yang pertama, hubungan antar manusia, perubahan peran guru, tata laksana dan pola kerja. 2, software, piranti lunak, artinya pembaruan kurikulum, metode dan sistem penilaian. Yang ketiga, hardware, piranti keras, pembaruan sarana fisik seperti ruang kelas, alat, dan teknologi. Sifat inovasi pendidikan terdiri dari 6. Yang pertama, mengganti sistem lama dengan baru. 2, perubahan sebagian modifikasi sebagai komponen. 3, menambah komponen baru tanpa mengganti yang lama. 4, penyusun kembali menata ulang sistem atau struktur. Yang kelima, penghapusan menghilangkan komponen yang tidak relevan. Yang terakhir, keenam, penguatan memperkuat komponen yang sudah ada agar lebih efektif. Terima kasih. Sebelum selesai, ilmu yang tak dibagikan akan redup, karena itu aku ingin menjadi guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.